Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas saham IPO yaitu PT Sarana Mitra Luas Tbk atau dengan kode saham SMIL atau nantinya kita sebut dengan SMIL. Di mana untuk sektornya yaitu industrial dan kegiatan usaha utamanya yaitu bergerak dalam bidang usaha penyewaan forklift dan material handling equipment lainnya teman-teman. Kemudian untuk saham ditawarkan yaitu sebanyak-banyaknya 1.750 juta lembar saham atau sebanyak-banyaknya 20% daripada modal disetor, dan untuk nilai nominal sahamnya yaitu di Rp50 sedangkan harga penawarannya di 100 sampai dengan Rp200 teman-teman. Dan untuk nilai emisi yang didapat dari dana IPO yaitu sebanyak-banyaknya 350 miliar dan didampingi juga dengan waran sebanyak 2 miliar 450 juta atau sebanyak-banyaknya 35% daripada modal disetor, dan jika dirasiokan maka rasionya yaitu 5:7 teman-teman. Dan untuk harga pelaksanaan waran seri satunya di harga Rp500 dan dana yang didapat dari pelaksanaan waran seri 1 jika dilaksanakan semua sebanyak-banyaknya 1.225 miliar teman-teman. Kemudian untuk struktur pemodal dan pemegang saham terakhir, jika kita lihat di sini sebelum IPO dan setelah IPO, maka pemilik saham tertingginya dengan persentase 60% yaitu Bapak Hadi Suhermin dengan persentase 60%, dan setelah IPO maka kemudian Bapak Hadi Suhermin menjadi kepemilikannya menjadi 48% teman-teman. Kemudian untuk masyarakat sebelum IPO di sini belum ada kepemilikan, dan setelah IPO kepemilikannya menjadi 20% teman-teman. Kemudian untuk rencana penggunaan dananya, yang pertama di sini ada 42,66% akan digunakan untuk pembelian 436 unit forklift dan material handling equipment lainnya dalam rangka menambah kapasitas dan diversifikasi unit rental perseroan. Dan ini dapat dikatakan bagus ya teman-teman untuk ekspansi pembelian 436 unit forklift. Kemudian yang kedua ada sekitar 18,39% akan digunakan untuk pembelian 505 unit lithium battery dan 500 lithium battery charger teman-teman. Dan ini juga bagus. Artinya untuk ekspansi usaha pembelian unit baterai dan juga unit battery charger. Kemudian untuk 3,27%-nya digunakan untuk pembelian 36 unit kendaraan operasional dalam rangka menunjang operasional perseroan teman-teman. Di sini juga bagus ya teman-teman untuk ekspansi pembelian 30 unit kendaraan operasional. Kemudian yang keempat ini sisanya digunakan untuk modal kerja perseroan teman-teman. Dan sedangkan dana yang diperoleh dari waran sari 1 juga akan digunakan untuk modal kerja teman-teman. Jadi untuk rencana penggunaan dananya ini dapat disimpulkan bahwasanya penggunaan dananya ini dapat dikatakan bagus ya teman-teman karena didominasi untuk ekspansi usaha teman-teman. Kemudian untuk data keuangan pentingnya di sini ada laporan posisi keuangan. Jika kita lihat di sini asetnya dari 2019 sampai dengan 2022 dari tahun ke tahun ini cenderung mengalami kenaikan ya teman-teman. Di mana untuk 2019 ini asetnya sebesar 494 miliar, kemudian turun ini mungkin karena terdampak pandemi menjadi 473 miliar, dan di 2021 naik kembali menjadi 557 miliar, dan di 2022 menjadi 607 miliar teman-teman. Dan untuk liabilitasnya sendiri ini dari 2019 ke 2022 ini juga dapat dikatakan cenderung menurun ya teman-teman. Karena di 2019 ini memiliki utang 245 miliar, kemudian di 2020 turun menjadi 174 miliar, dan di 2021 itu naik menjadi 182 miliar, akan tetapi di 2022 turun kembali menjadi 179 miliar teman-teman. Jadi untuk liabilitasnya ini sendiri untuk naik turun ya teman-teman. Tapi jika dibanding dengan 2019 ke 2022 ini cenderung mengalami penurunan teman-teman, dan artinya bagus teman-teman karena hutangnya ini semakin tahun semakin berkurang teman-teman. Kemudian untuk nilai ekuitasnya sendiri dari tahun 2019 sampai tahun 2022 ini cenderung mengalami kenaikan teman-teman, di mana di 2019 aset daripada SMIL ini yaitu sebesar 249 miliar, kemudian naik 2.229 miliar, di 2021 naik menjadi 374 miliar, dan di tahun 2022 naik menjadi 428 miliar teman-teman. Nah, jika kita lihat dari rasio hutang atau rasio liabilitas per ekuitas, maka dapat dikatakan ini aman ya teman-teman karena hutangnya ini masih lebih kecil ketimbang ekuitasnya teman-teman. Kemudian untuk laporan laba ruginya, jika kita lihat di sini untuk laba bersih periode tahun berjalan dari tahun ke tahun, maka ini cenderung mengalami kenaikan ya teman-teman sampai dengan tahun 2021. Akan tetapi dari tahun 2021 ke 2022 ini mengalami penurunan teman-teman. Di mana di 2019 ini pendapatan daripada SMIL itu berkisar 34 miliar, kemudian menjadi 50 miliar, di 2021 menjadi 74 miliar. Akan tetapi di tahun 2022 ini justru malah menurun menjadi 52 miliar teman-teman. Dan ini artinya di sini ada penurunan kinerja ya teman-teman di tahun 2022.
Kemudian untuk bijakan dividennya sendiri di sini setelah penawaran perdana saham mulai tahun buku 31 Desember 2022 dan seterusnya, manajemen perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 40% teman-teman atas laba bersih tahun berjalan perseroan. Kemudian untuk besarnya pembagian dividen bergantung dari hasil kegiatan usaha, arus kas perseroan serta prospek usaha teman-teman. Artinya Smil ini baru akan membagikan dividen di tahun 2024 teman-teman dengan rencana pembagian dividen itu sebanyak-banyaknya 40% teman-teman ya. Karena menggunakan tahun buku 2023 teman-teman. Kemudian untuk valuasinya sendiri teman-teman, jika nantinya Smil itu terbit di harga Rp200, ini untuk yang warna biru ini saat listing ya teman-teman, sedangkan yang warna kuning ini saat sebelum listing, artinya sebelum ada penambahan dana IPO teman-teman. Nah di saat listing, jika nantinya Smil ini di harga tertingginya di Rp200, maka didapat harga book value-nya itu sebesar Rp88,9 teman-teman. Sedangkan untuk PBV-nya atau price book value-nya dia nilai 2,24 kali teman-teman, dan artinya ini mahal ya teman-teman karena PBV yang bagus itu adalah seharusnya di bawah nilai 1 atau dapat dikatakan yang murah itu di bawah nilai 1 teman-teman. Sedangkan di sini nilainya PBV-nya sudah mencapai 2,2 teman-teman. Artinya di sini untuk PBV-nya sudah mahal teman-teman. Kemudian untuk pair-nya sendiri di 33 kali ini artinya kurang bagus ya teman-teman karena untuk pair yang bagus itu seharusnya nilainya di bawah 15 atau untuk saham IPO di bawah 20 masih cukup bagus teman-teman. Kemudian untuk DR-nya sendiri ini dapat dikatakan aman ya teman-teman dan untuk hutangnya karena setelah ditambahkan dana IPO maka hutangnya itu hanya berkisar 22% teman-teman. Dan untuk hutangnya sendiri atau DR-nya sendiri ini yang bagus adalah di bawah 100% secara indikasi, maka kemudian dapat dikatakan DR-nya untuk Smil ini sangat bagus ya teman-teman karena hanya berkisaran 22%. Kemudian untuk ROE-nya sendiri ini masih kurang bagus atau dapat dikatakan hampir bagus ya teman-teman karena ROE yang bagus ini minimal adalah di atas 8% dan juga ROA-nya ini juga sudah bagus ya teman-teman dinilai 5,48% teman-teman. Jadi secara keseluruhan ROE dan ROA-nya ini dapat dikatakan cukup bagus ya teman-teman. Artinya kinerjanya cukup bagus. Kemudian untuk nilai EPS-nya atau earning per share-nya ini dinilai Rp5,999. Artinya di sini untuk EPS-nya masih kecil ya teman-teman. Kemudian jika disimpulkan secara valuasi maka dapat dikatakan untuk Smil ini sudah memiliki harga yang tinggi akan tetapi secara kinerja ini sudah cukup bagus dan untuk secara hutang juga masih cukup aman ya teman-teman atau dapat dikatakan aman teman-teman. Kemudian untuk kesimpulannya yang pertama di sini untuk rencana penggunaan dananya itu bagus ya teman-teman karena tadi didominasi untuk ekspansi usaha. Kemudian untuk nilai asetnya juga cenderung bertumbuh ini artinya bagus. Kemudian untuk laba usaha ini mengalami penurunan setelah tahun 2021 teman-teman. Ini sebenarnya kurang bagus ya teman-teman karena mengalami penurunan kinerja teman-teman akan tetapi jika kita lihat dari rencana penggunaan dana maka dapat dikatakan prospek daripada Smil ini akan semakin bagus teman-teman ke depannya karena tadi ada penambahan ratusan unit forklift dan juga untuk battery dan juga battery charger untuk ekspansi usaha teman-teman. Artinya setelah jika kita lihat dari penggunaan dananya meskipun laba Smil ini mengalami penurunan di tahun 2022 tapi akan tetapi dari prospek usahanya setelah adanya rencana penggunaan dana setelah IPO maka dapat dikatakan prospek usahanya ini semakin bagus teman-teman. Kemudian untuk DR-nya sendiri itu aman, kemudian untuk valuasinya tergolong mahal ya teman-teman. Kemudian untuk PER-nya masih kurang bagus ya teman-teman. Dan ROA dan ROE-nya ini dapat dikatakan cukup bagus. Kemudian untuk EPS-nya itu masih kecil teman-teman. Kemudian untuk jika dilihat dari sektor usaha dan juga rasio hutang, maka ada kemungkinan Smil ini nantinya akan masuk ke dalam daftar efek syariah teman-teman. Akan tetapi kita tunggu saja pengumuman resminya apakah kemudian Smil ini akan masuk ke daftar efek syariah atau tidak teman-teman. Kemudian untuk keputusan beli baiknya teman-teman itu membaca kembali dan juga riset kembali apakah kemudian Smil ini layak dibeli atau tidak teman-teman. Mungkin itu aja, semoga video yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.